Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sejak kecil Pan yang menderita penyakit polio harus selalu memakai kruk. Akibatnya, dia sedikit terhambat setiap kali akan melakukan aktivitas. Namun Pan bukanlah tipe orang yang suka bersedih. Gadis itu justru bersemangat serta bertekad untuk semakin maju. Saat berusia 19 tahun, Pan mengambil kelas jasa mengukir di pusat pelatihan penyandang disabilitas. Yang di sana dia bertemu seorang pemuda bernama Jian yang juga menderita penyakit sama. Karena sering bertemu, dengan cepat keduanya menjadi akrab yang kemudian berpacaran dan setahun kemudian memutuskan untuk menikah. Tidak lama setelahnya, Pan melahirkan seorang putri bernama Meng Jun yang dalam masa-masa ini masing-masing mereka memutuskan untuk membuat kios ukiran sebagai mata pencarian utama. Tidak butuh waktu lama kios Pan menjadi sangat ramai. Dengan wajah manis, kepribadian ceria serta pandai berbicara, Pan berhasil menarik banyak pembeli dan dalam sebulan omsetnya bahkan bisa mencapai 50 juta. Namun Jian justru sebaliknya, kiosnya sangat sepi pembeli yang membuat pria itu gulung tikar dan alih profesi sebagai kurir pos. Pada akhir tahun 1992, Jian tiba-tiba menghilang entah kemana. Selama berhari-hari tanpa kabar, Pan akhirnya melaporkan kehilangan suaminya pada polisi. Menurut wanita itu, di hari Jian menghilang, suaminya sempat pulang ke rumah dan kembali pergi untuk bekerja. Dalam penyidikan, polisi menemukan tas kulit yang biasa dipakai pria itu untuk bekerja. Di sana hanya ditemukan sebuah resi penerimaan barang oleh pelanggan yang tertanggal 24 Desember. Berdasarkan peraturan, resi yang telah ditandatangani oleh pelanggan harus dikembalikan ke perusahaan untuk diarsipkan. Namun dengan belum dikembalikannya resi tersebut, sehingga dugaan polisi bahwa Jian hilang tepat setelah pria itu pulang bekerja. Selama berbulan-bulan ke depan, polisi telah melakukan banyak usaha untuk menemukan pria itu. Namun karena kurangnya petunjuk, kasus itu pun hanya berjalan di tempat. Hingga setahun kemudian, tiba-tiba Pan mengajukan surat perceraian ke pengadilan dengan alasan jika suaminya sengaja menghilang dan meninggalkan keluarga. Saat permintaan tersebut dikabulkan, di saat bersamaan Pan juga melepaskan hak asuh serta memberikan putrinya pada sang mertua. Dan sejak saat itu, Pan tinggal sendirian di distrik Beitou, kota Taipei. Selain suaminya yang tidak pulang-pulang, salah satu alasan Pan menceraikannya karena saat itu dia menemukan kekasih baru bernama Jijong. Pria berusia 19 tahun itu merupakan salah satu pelanggan kiosnya yang dikenal setahun sebelumnya. Pada awalnya Jijong hanyalah pelanggan biasa, namun seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi dekat dan sering pergi keluar untuk makan malam atau hanya sekedar menonton film di bioskop. Dia bahkan tidak malu-malu membantu Pan yang kesulitan untuk berjalan. Terkadang dia juga menggendong wanita itu untuk naik serta turun dari mobil. Di mata keluarganya, Jijong dikenal sebagai anak yang sederhana dan tidak memiliki kebiasaan buruk, sehingga keluarganya tidak pernah merasa khawatir. Saat itu dia bekerja di sebuah dealer mobil, yang karena pekerja keras, Jijong sangat dipercaya oleh atasannya. Seperti pacaran pada umumnya, perlahan sifat buruk Jijong mulai terlihat. Dan menurut wanita itu, Jijong tidaklah selugu yang dikatakan orang tuanya. Walaupun berwajah imut, tetapi dia sering melakukan kekerasan pada Pan. Namun dibalik semua itu, Jijong cinta mati brutal pada wanita itu. Mereka sebenarnya tidak mendapat restu dari keluarga Jijong. Tetapi pemuda itu nekat melawan semua halangan, serta rela menuruti semua kemauan sang pujaan hati. Menginjak usia 20-an, Jijong memutuskan untuk ikut wajib militer lebih awal. Pria yang ikut wajib militer biasanya akan berada di barak hingga tugas-tugasnya selesai. Hal ini membuat Pan dan Jijong menjadi jarang bertemu, dan untuk melepas rindu, hampir setiap saat pemuda itu berkirim surat. Tetapi sayangnya,
Pan justru memanfaatkan keadaan untuk lepas dari hubungan ini dengan pindah ke lain hati dan berhubungan dengan pria beristri bernama Lian Jin. Ketika Ji Jong telah menyelesaikan wajib militer, di saat bersamaan Pan juga minta putus, yang permintaan tersebut ditolak oleh pemuda itu. Dan karena emosi, Ji Jong mengancam akan membunuh seluruh keluarga Pan. Hingga di hari-hari berikutnya untuk melepaskan kekesalan, dia bahkan seringkali memukuli adik Pan yang bernama Min Hong dengan menggunakan kruk milik wanita itu. Dengan banyaknya pertengkaran, hubungan mereka bertiga perlahan mulai memburuk. Bahkan satu waktu, ketika mereka bertiga melakukan perjalanan bersama-sama, tiba-tiba Ji Jong dan Min Hong kembali bertengkar yang melibatkan kepolisian. Saat itu Min Hong berhasil dilepaskan dari tahanan dengan syarat. Namun jika Ji Jong menggugatnya, kemungkinan besar Min Hong akan kembali di penjara. Mengetahui hal ini, Ji Jong pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mengancam Pan. Jika wanita itu tetap ingin putus, maka dia akan menggugat Min Hong yang akan membuatnya kembali ditahan. Karena tidak punya pilihan lain, kedua saudara itu pun mengikuti kemauan Ji Jong. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Ji Jong kembali melaporkan Min Hong, yang hal ini membuat kedua saudara itu merasa sangat dendam. Pan yang secara diam-diam masih berhubungan dengan Lian Jin mulai membujuk pria itu untuk menceraikan istrinya, tetapi dia menolak dan lebih memilih untuk memutuskan hubungan mereka. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Pan yang marah seketika ingin menghancurkan keluarga Lian Jin agar pria itu kembali kepadanya. Dia pun meminta Ji Jong untuk menyerang seseorang yang telah membuatnya sakit hati, dan Ji Jong yang dibutakan oleh cinta tanpa pikir panjang bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh sang janda fenomenal. Pada tanggal 4 Juli 1995, saat itu ketika Lian Jin bersama istri dan putrinya akan pergi keluar rumah, tiba-tiba ada seseorang yang menyiram wajah istrinya menggunakan air keras. Namun karena siraman tersebut tidak tepat, saat itu sang istri yang bernama Wang hanya terkena sedikit cipratan di bagian bahu serta punggung yang karena segera ditangani, wanita itu hanya mengalami luka ringan. Namun sebulan kemudian kembali terjadi serangan kedua. Saat itu, Wang mendapat panggilan telepon yang mengabari ada kiriman paket. Dan ketika bel rumah berbunyi, tanpa curiga wanita itu segera membuka pintu, yang tanpa diduga-duga, seorang pria kembali menyiram wajahnya dengan menggunakan cairan yang sama. Wang yang tidak bisa mengelak, mengalami kebakaran pada seluruh wajah. Walaupun mendapat perawatan selama sebulan lebih, namun wajah serta rambutnya dalam kondisi rusak parah. Bahkan jika tidak cepat ditangani, Wang dipastikan akan mengalami kebutaan. Di saat itu Lian Jin yang tidak terima, berkali-kali memaksa polisi untuk menyelidiki masalah tersebut. Namun karena kekurangan petunjuk, saat itu mereka masih belum bisa menemukan si pelaku. Selang beberapa waktu kemudian, dengan berpura-pura sebagai pahlawan kesiangan, Pan memberitahu Lian Jin jika pelakunya adalah Ji Jong yang dijuluki oleh orang-orang sebagai anjing gila. Dan Pan juga mengatakan bahwa Ji Jong adalah penggemar rahasia yang terobsesi pada Pan dan tidak suka melihat hubungan di antara Pan dan Lian Jin. Lian Jin yang percaya dengan semua omong kosong wanita itu bahkan mengaku ingin melakukan balas dendam yang ajakan tersebut tentunya disetujui oleh Pan. Saat itu Lian Jin sama sekali tidak menyadari jika Pan adalah iblis betina yang dengan sengaja mengadu domba mereka demi kepentingan pribadi. Karena Pan merasa jika Ji Jong tidak dibutuhkan lagi dan hanya merepotkan, dia pun memutuskan untuk menyingkirkan pemuda itu. Rencana tersebut didukung oleh Min Hong yang memiliki dendam pribadi karena permasalahan sebelumnya. Rencana mereka semakin sempurna setelah Lian Jin yang naif setuju untuk bergabung. Dan karena Ji Jong merupakan mantan militer dengan tubuh yang sangat kuat, sehingga Min Hong mengajak 3 orang temannya untuk menjebak pria itu. Bersama beberapa orang temannya, Pan mengajak Ji Jong untuk minum-minum di sebuah rumah bir, yang tanpa mereka duga, pemuda itu bisa meminum 1000 cangkir alkohol tanpa mabuk. Hal ini membuat rencana mereka mengalami kegagalan, namun Pan yang tidak menyerah, kali ini mengganti rencana dengan mencekoki Ji Jong menggunakan obat tidur.
Dia pun meminta salah seorang teman Min Hong bernama Su Fen untuk menggiling 12 butir obat yang nantinya akan dicampur dalam minuman Jijong. Seminggu kemudian, 3 orang teman Min Hong mendatangi dealer mobil tempat Jijong bekerja. Dengan berpura-pura ingin membahas detail pembelian mobil, mereka mengajak pemuda itu untuk membicarakannya di tempat karaoke sambil minum-minum. Jijong yang setuju untuk bergabung saat itu bersama dengan Pan tiba pada jam 8.20 malam, yang di sana secara diam-diam Su Fen berkali-kali memasukkan obat tersebut pada minuman pemuda itu. Tanpa menunggu lama, Jijong yang telah tertidur segera dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam mobil oleh Lian Jin dan Min Hong yang sebelumnya menunggu di luar gedung. Sedangkan ketiga teman Min Hong yang telah menyelesaikan tugasnya diminta segera pergi oleh Pan, karena mereka bertigalah yang akan menyelesaikan sisanya. Mereka membawa Jijong ke kawasan pegunungan, yang di sana semua pakaian pemuda itu dibuka sebelum akhirnya dicekik hingga tewas dengan menggunakan handuk. Tidak cukup sampai di sana, Lian Jin dan Min Hong berkali-kali menyiram tubuh Jijong menggunakan air keras. Saat itu Pan yang hanya diam, duduk memperhatikan seluruh proses hingga selesai dan membiarkan keduanya untuk melampiaskan rasa dendam. Pada 13 Oktober 1995, Kepolisian Shilin menerima laporan dari seorang pejalan kaki. Pria itu melaporkan penemuan jasad manusia yang hangus di samping tempat pembuangan sampah yang berada di dalam hutan di Gunung Jianan. Polisi yang tiba di TKP memastikan jasad tersebut milik seorang pria dengan kondisi tubuh melepuh akibat air keras, terutama pada bagian bawah yang hampir terbakar seluruhnya. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika di leher korban terdapat bekas cekikan. Di dalam perutnya ditemukan kandungan alkohol serta obat tidur dalam dosis tinggi. Dan waktu kematian diperkirakan pada jam 1 dini hari. Walaupun jasad dalam keadaan rusak parah, tetapi forensik berhasil mengambil sidik jari yang setelah diidentifikasi, mereka memastikan jika korban adalah Jijong. Polisi yang melakukan penyidikan mendatangi kantor Jijong untuk memberitahukan tentang kabar tersebut. Saat itu mereka mendapat info dari sang atasan yang bernama Huang. Jika di hari itu Jijong yang seharusnya dinas malam meminta izin untuk menemui 3 orang klien yang akan membuat kesepakatan jual beli mobil. Jijong sempat mengabari Huang dan memberitahu bahwa saat itu dia dan pacarnya Pan serta 3 orang klien tersebut akan pergi minum-minum ke sebuah tempat karaoke, dan setelahnya Jijong tidak pernah mengabari lagi. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi pun menemui Pan yang mengaku jika di malam itu bersama Jijong, namun sepulangnya dari sana mereka tidak pernah bertemu lagi. Untuk memastikan hal tersebut, polisi memeriksa rekaman CCTV di gedung karaoke. Di sana mereka melihat saat kedatangan Jijong bersama Pan yang memasuki gedung. Namun sekitar tengah malam, tampak Pan dan Jijong yang dipapah keluar oleh 3 orang pria tidak dikenal. Merasa ada yang aneh, polisi memutuskan untuk menyadap telepon rumah milik Pan. Hingga beberapa hari kemudian, mereka berhasil mendengar percakapan di antara Pan dan Lian Jin. Dalam percakapan tersebut, Pan meminta Lian Jin untuk berhati-hati dan menjawab seperlunya jika seandainya polisi datang mencari. Dan karena hal ini, polisi yakin jika Lian Jin merupakan salah satu pria yang terekam dalam CCTV. Di hari yang sama mereka menangkap ke-6 pelaku, dan saat itulah polisi mengetahui jika di antara Pan serta Lian Jin pernah berselingkuh. Dalam interogasi, Pan mengakui segalanya dan berkata jika dirinya membenci Jijong dan tidak menyesal telah menghabisinya. Dia menceritakan alasannya menghabisi sang kekasih, yang menurutnya selain melakukan KDRT, Jijong seringkali mengancam jika keinginannya tidak dituruti. Saat itu Pan mengakui jika dirinya lah yang telah menjadi otak dari pembunuhan tersebut. Dia juga mengatakan jika ketiga teman Min Hong hanya membantu membuat Jijong pingsan, tetapi mereka tidak terlibat dalam pembunuhan. Mereka diperintahkan untuk membuat Jijong mabuk dan memotretnya dalam kondisi polos, dengan alasan foto tersebut nantinya akan digunakan untuk mengancam pemuda itu. Ketika kasus ini muncul ke publik, masyarakat seketika menjadi heboh saat mengetahui jika pemeran utamanya
adalah seorang wanita penyandang disabilitas. Setelah berita tersebut muncul di mana-mana, kedua orang tua Jian juga mendatangi kantor polisi dan mengatakan jika mereka curiga bahwa putra mereka tidak hilang, melainkan kemungkinan juga telah dihabisi oleh Pan. Polisi pun kembali melakukan penyidikan ulang atas kasus Jian. Namun saat interogasi, wanita itu menyangkal keterlibatannya dalam kasus hilangnya sang suami. Dalam masa-masa ini, polisi berhasil menemukan salah seorang rekan kerja Jian yang merupakan saksi kunci utama. Pria bernama Han itu mengaku jika di malam sebelum Jian menghilang, mereka berdua sempat berpesta bersama Pan, Min Hong dan juga Ji Jong di sebuah kedai bir yang berada di Jalan Zhongcheng. Ketika Jian telah mabuk, saat itu Pan meminta Han untuk pulang lebih dulu, dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Kesaksian ini juga didukung oleh Lian Jin yang mengaku pada satu waktu Pan pernah mengaku telah menghabisi mantan suaminya yang jasadnya dikubur di kampung halaman wanita itu yang berada di daerah Kaohsiung. Dengan adanya kesaksian tersebut, polisi pun berhasil menekan Pan hingga wanita itu mengakui segalanya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia pun menceritakan bahwa Jian dijebak hingga mabuk serta dihabisi dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada Ji Jong. Dia beralasan menghabisi suaminya karena sejak Jian gagal menjalankan kiosnya, pria itu mulai tidak percaya diri. Dan untuk melampiaskan kesedihan, Jian mulai sering bermabuk-mabukan, berjudi, dan sering membawa barang selundupan. Di luar semua itu, Jian yang dulunya bersikap manis mulai melakukan KDRT, dan ketika Pan mengajukan gugatan cerai, saat itu Jian meminta uang sejumlah 2,5 miliar sebagai bentuk kompensasi. Pan yang tidak punya uang sebanyak itu, pada akhirnya mengadu pada Ji Jong yang bersedia melakukan apapun untuk sang kekasih. Kasus ini membuat banyak orang tercengang, terutama ketika mengetahui jika seorang wanita yang tampak tidak berdaya justru menjadi dalang utama. Menurut beberapa warga yang mengenal Pan, wanita itu memiliki daya tarik berbeda dari orang biasa. Walaupun tidak terlalu cantik, namun dia dikelilingi banyak pria yang bersedia melakukan apapun. Menurut seorang pemilik kios yang bersebelahan dengan kios milik Pan, ada banyak pemuda yang menyukai wanita itu dan sering nongkrong di kiosnya hanya untuk sekedar ngobrol. Bahkan selama Ji Jong menjalani wajib militer, pemuda itu selalu mengirim 1 surat per hari pada sang kekasih. Dan berdasarkan laporan dari salah satu media, selama Pan berada dalam tahanan, juga ada seseorang yang mengiriminya surat serta coklat. Seorang jaksa dalam kasus itu bahkan membuat artikel sepanjang 1000 kata yang mengatakan bahwa setelah bertemu Pan, sang jaksa mengakui bahwa wanita itu memiliki pesona berbahaya yang digambarkan dengan wajah polos, mata menggoda, serta hati licik seperti ular. Ketika media mencari tahu tentang latar belakang Pan, mereka mengetahui jika selain Ji Jang, Jion, dan Lian Jin, wanita itu juga pernah memiliki kekasih lain bernama Cakun, yang karena terjadi masalah di antara mereka, Pan melaporkan pria itu pada polisi yang membuat Cakun dipenjara. Para wartawan yang ingin mengetahui apa penyebab Pan bisa menjadi sekejam itu berhasil menanyai beberapa anggota keluarganya. Dan menurut mereka, sejak kecil orang tua Pan telah bercerai sehingga bersama sang ibu, Pan dan ketiga adiknya tinggal di rumah kakek mereka. Sang kakek yang sangat kolot menganggap jika wanita tidak perlu pendidikan tinggi dan hanya membolehkan Pan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini membuat Pan merasa terkekang dan di masa depan tidak ingin lagi berada di bawah kendali laki-laki. Dia telah bertekad akan membuat para pria tergila-gila dan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Selama persidangan berjalan, Pan bersikap biasa saja. Namun pada persidangan akhir dan ketika hakim memberi vonis hukuman mati, di saat itulah dia mulai menunjukkan penyesalan yang tidak berguna lagi. Dia pun mengajukan banding yang berhasil mengurangi hukumannya menjadi seumur hidup dengan bebas bersyarat setelah 16 tahun. Dan Pan sendiri diketahui telah bebas di tahun 2011. Sedangkan untuk hukuman 5 pelaku lainnya tidak ditemukan di artikel manapun. Walaupun Pan berhasil lolos dari kematian, namun dia tidak bisa menghindar dari hukum alam.
karena pada tanggal 24 Desember 2006, putrinya Meng Jun melakukan bundir yang bertepatan dengan hari kematian sang ayah Jian. Tidak ada catatan bundir yang ditinggalkan oleh gadis itu. Namun menurut analisa para ahli, Meng Jun pastinya telah mengetahui tentang masa lalu orang tuanya. Dan karena tidak bisa menerima kenyataan, sehingga gadis itu memutuskan untuk bundir. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.